sekumpulan orang-orang menggunakan pakaian rapi, tapi berkepala hewan. Aku melihat di depan, ada sekumpulan para remaja tak bermoral. Aku melihat ke belakang, ada sekumpulan ilmuwan dan orang pintar yang tak bertuhan. Kenapa? Apa yang sedang terjadi? Lihat, aku melihatnya. Ada manusia dengan peradaban hewan. Mereka melakukan perbuatan tak beradab. Mereka hidup hanya sekedar bertahan hidup, berburu dan bertarung untuk makanan, untuk kesenangan. Oh tidak, kita terjebak. Kenapa? Kenapa semua ini bisa terjadi? Empirisme, materialisme, positivisme, penolakan Tuhan. Agama dianggap sebagai suatu hal yang tak bernilai dan tak bermakna. Menjadikan manusia bebas berperilaku, menjadikan manusia berperilaku segala cara di berbagai bidang. Memanfaatkan fakta-fakta yang sedikit untuk menarik kesimpulan tanpa proses uji analisis rasional. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pasrah saja berada di labirin tak berujung ini? Haruskah kita pasrah saja? Haruskah kita melawannya? Sebentar. Aku melihat sesuatu di ujung sana. Lihat, ada sekumpulan pemuda-pemudi yang sangat cerah wajahnya. Mereka memancarkan jiwa semangat yang membara. Aku juga melihatnya. Mereka membawa perangkat Al-Quran, akal, ilmu pengetahuan untuk menciptakan peradaban manusia. Hai, kalian yang sedang terjebak dalam labirin. Hai, kalian yang sedang berada di ujung kepasrahan. Bukankah kita manusia memiliki potensi akal? Bukankah kita manusia makhluk peradaban? Jangan pasrah, jangan takut. Dalam peradaban ada kehidupan. Fabi'ai ala rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Kita diberi akal untuk berpikir, maka gunakanlah. Kita diberi perasaan untuk merasa, maka dudukkanlah. Kita diberi alat indera, maka fungsionalkanlah. Kita diberi nikmat perjuangan yang mungkin orang lain tidak bisa menikmati, maka nikmatilah. Inilah kita, para pejuang kebenaran, Para pemuda-pemudi yang memiliki semangat juang, yang akan memberantas kerusakan dan membangun peradaban. Manusia itu makhluk peradaban, membutuhkan peradaban, spiritualisme, moral, dan cinta. Manusia bukanlah hewanian, hanya sekedar bertahan hidup, berburu, dan bertarung untuk makanan, beranak pinak. Mari membangun peradaban. Peradaban manusia, spiritual, moral, dan cinta. Untuk hari depan dunia dan akhirat. Jangan takut tak bisa hidup. Dalam peradaban ada kehidupan. Insya Allah Tuhan bersama kita. Para pembangun
statement nggak apa-apa deh. Kalian aja. Ini saya merefleksikan diri saya sendiri dalam dinamika belajar teman-teman. Kalau saya merefleksikan diri saya sendiri, mungkin barangkali teman-teman juga pernah merasakan apa yang saya rasakan dalam belajar. Itu biasanya saya pernah 1-2 kali atau mungkin beberapa kali juga pernah melakukan yang namanya menunda dalam belajar. Mungkin 1 menit, 2 menit scroll IG, sosmed seperti itu. Dalam belajar ada syarat-syarat tertentu biasanya kita itu harus lakukan. Misalnya menunggu mood baik dan lain-lain sebagainya. Biasanya hal itu menjadikan sesuatu yang mengarah pada kompensasi. Menjadikan kita itu biasanya menggaming hitamkan hal tersebut. Atau di konteks lain ketika belajar selama menunda, saya juga pernah merasakan dalam belajar itu hanya sekedar belajar. Mungkin hanya membaca file ini dari dosen, selesai sudah mengerjakan tugas. Ketika RM sudah terselesaikan, ya sudah. Kita mungkin barangkali pernah juga tidak mendalami PPT yang mendalam seperti itu. Tidak berusaha untuk mengkomparkan dengan data-data lain. Tidak berusaha untuk memproseskan kebenaran ke dosen terkait. Tidak melatihnya. Atau mungkin barangkali juga pernah merasa malu untuk berpendapat, malu untuk menyampaikan opini, malu untuk memberikan saran, malu untuk memberikan kritikan dan lain-lain. Itu dinamika yang pernah saya rasakan dalam belajar. Nah, mungkin barangkali teman-teman juga pernah merasakan. Kalau teman-teman melihat indeks pembangunan masyarakat saat ini ya, satu-satunya negara di Asia yang menjadi peringkat 4 itu adalah Hong Kong dengan poin 0,9, sedangkan Indonesia itu 114, jauh dengan negara Hong Kong dengan poin 0,75 indeks pembangunan masyarakat kita. Hong Kong itu negaranya sangat kecil, 1108 km persegi. Itu berarti sama halnya 2 kali lipat kurang lebih kota Jakarta atau kota Surabaya. Kecil, sangat kecil. Namun dapat menduduki 7 peringkat ke atas ekonomi terbesar di dunia. Semangat belajarnya luar biasa. Namun yang miris adalah benar ekonominya tinggi, namun mayoritas masyarakat Hong Kong itu tidak beragama, tidak memiliki agama, moralitasnya. Kalau saya teringat firman Allah, kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah, kamu adalah manusia yang disuruh untuk amar ma'ruf, berbuat baik, mencegah pada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Sudah seyogyanya teman-teman, kita kembali meningkatkan peradaban Islam yang dulunya pernah berkembang, pernah emas, yang tadi pernah disampaikan oleh Dinda Ibnu Sina yang memiliki kitab yang namanya Al-Qanun. Itu menjadi rujukan. Untuk saat ini juga menjadi rujukan di berbagai kedokteran di Universitas Eropa, Al-Faris, Al-Batani dan lain-lain. Seyogyanya kita tidak hanya mengungkit-ungkit, seyogyanya kita tidak hanya melihat luas saja, namun ada peradaban yang harus kita jaga, harus kita jahit kerobekannya, kerusakannya menjadi lebih baik. Oleh karena itu teman-teman, saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman khususnya dalam visi ini diawali menekankan pada peradaban manusia. Dalam konteks kita bisa meningkatkan, kita bisa mengoptimalkan potensi akal untuk peradaban ini. Semangat dalam belajar. Mari sama-sama kita optimalkan dalam penggunaan akal ini untuk belajar. Jadi belajar itu tidak hanya sekedar berkewajiban, namun memang mendalami skillnya, mendalami wawasannya. Mari sama-sama bergandeng tangan
untuk Indonesia lebih baik, untuk peradaban dunia yang lebih indah. Sekian dari kami. Semoga presentasi.